Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah di malam hari sebelum kita berangkat ke Masjid Nabawi di kota Nabi, ada 4 amalan yang bisa menerangi kita dalam kuburan kita, bahkan kelak di akhirat kita. Amalan apa saja itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang membosankan adalah ketika kita berada di sebuah ruangan yang digelapkan. Dan itu bisa kita rasakan ketika tiba-tiba cahaya lampu mati, kemudian kita terbangun, terkadang seolah-olah dunia ini kiamat. Seolah-olah kemudian terjadi kepanikan. Itulah kegelapan. Tapi ketika kemudian datang cahaya, maka hati yang sempit kemudian menjadi lapang kembali dan hilang rasa takutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan kalau itu terjadi kepada diri kita dalam sebuah ruangan yang sangat kecil dan sempit, tiba-tiba tidak ada penerangan sama sekali. Kira-kira apa yang kita akan rasakan dan apa yang kita akan lakukan? Tentu rasa takut yang akan menyelimuti kita. Begitulah gambaran orang-orang yang ada dalam kubur, bahkan kelak pada hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya, ada amalan-amalan yang dengan amalan itu kelak kita akan diberikan cahaya, bukan hanya sekedar cahaya, tapi cahaya yang sangat sempurna untuk menerangi kita dan mengarahkan jalan-jalan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kuburan kita ataukah setelah kelak dunia ini dikiamatkan dan berada di akhirat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan hadis ini dikeluarkan Imam Abi Dawud dari sahabat Buraidah ibn Husayb dan juga Anas ibn Malik dan Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di tengah-tengah kegelapan malam hari, kaki-kaki mereka melangkah ke masjid-masjid, maka mereka akan mendapatkan cahaya yang sangat sempurna pada hari kiamat. Sebagian para ulama hadis mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berjalan saat melaksanakan sholat isya dan saat melaksanakan sholat fajar. Karena 2 waktu inilah ketika dunia ini digelapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah anda yang senantiasa menjaga sholat isya tepat waktu dan juga sholat fajar tepat waktu, maka anda akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat, baik dalam kuburan kita ataukah setelah dunia ini dikiamatkan dan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua,
sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tantifu asy-syaiba. La tantifu asy-syaiba. Fa innahu ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban-uban yang ada di kepala kalian, karena tidaklah seorang muslim mengeluarkan uban di kepalanya dalam Islam, maka kelak uban itu akan menjadi cahaya bagi dia pada hari kiamat. Maka dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban yang lainnya dari sahabat Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi mengatakan, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang tumbuh ubannya di rambutnya dalam Islam, itu kelak akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka bagi orang-orang yang biasanya usia di atas 40 tahun sudah mulai rambut-rambut mereka mengeluarkan uban, maka jangan pernah mencabut uban itu, karena itu akan menjadi cahaya bagi kita pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis Nabi SAW ketika bicara soal salat, kata Nabi SAW, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diyaun. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, dan sabar juga adalah pelita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan salat. Artinya amalan yang ketiga dan yang keempat yang bisa menerangi kuburan kita adalah dengan senantiasa menjaga salat. Secara umum, salat 5 waktu. Dan juga salat-salat sunnah yang disunahkan kepada kita. Maka siapapun yang mereka rajin melaksanakan salat 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnahnya, maka salat-salat itu akan menjadi cahaya bagi kita setelah kematian kita, bahkan di akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar. Karena sabar adalah dia pelita juga, dan pelita juga bentuknya cahaya dan akan menerangi kita kelak pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, dan tentu yang terakhir sebagai tambahan adalah doa. Karena ketika Nabi SAW mendoakan Abu Salamah, saat Abu Salamah ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu doa yang dipanjatkan Rasul kepada Abi Salamah yang meninggal kala itu adalah wa absih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, luaskan kuburannya dan berikan cahaya di dalam kuburannya. Maka doa juga adalah salah satu amalan yang bisa menerangi kuburan-kuburan kita. Saya ulas. Pertama, menjaga salat isya dan salat subuh secara khusus. Kemudian yang kedua, menjaga uban agar tidak dicabut. Kemudian yang ketiga, melaksanakan salat 5 waktu dan salat-salat sunnah yang lainnya. Kemudian yang keempat, bersabar. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 amalan yang bisa menerangi kuburan kita dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak saat kita juga meniti titian siratal mustaqim juga kita berhajat kepada cahaya. Dan 4 atau 5 amalan inilah yang salah satu penyebabnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kepada kita. Inilah sebagai faedah malam hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.